Terima kasih masih di Sindo Malam. Pemirsa, serah terima jabatan juga dilakukan di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta untuk Kepala Staf Kepresidenan RI. Acara serah terima jabatan Kepala Staf Kepresidenan berlangsung di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Muhammad Kodari resmi menggantikan Letjen TNI Purnawirawan AM Putranto yang telah memimpin KSP selama hampir 11 bulan. Kodari mengapresiasi filosofi kepemimpinan Putranto di KSP sebelumnya dengan slogan "No Road, No Problem", yang artinya ketika ada masalah harus tetap terus berjalan berjuang. Kodari juga menambahkan slogan baru, yakni "No Guts, No Glory", yang menekankan pentingnya keberanian untuk meraih keberhasilan. Beliau punya slogan "No Road, No Problem". Nah, itu salah satu slogan yang insya Allah akan terus membekas di KSP, bahwa kalau ada masalah kita itu nggak boleh berhenti, harus tetap cari jalan. Dan itu sesuai dengan perpresnya KSP, karena perpres KSP itu monitoring, evaluasi. Kalau ada masalah-masalah dibantu dicarikan solusinya. Jadi tetap dipertahankan. Kalau saya tambahkan satu slogan lagi, "No Guts, No Glory". Ya, tidak ada keberanian, tidak ada keberhasilan. Soalnya itulah nanti jadi dua slogannya KSP. Bang Kodari tadi ada pesan nggak sih dari Pak AMP kepada Bang Kodari yang nantinya akan menjalankan tugasnya sebagai ketua KSP? Melanjutkan apa yang sudah ada, karena kita percaya betul bahwa KSP ini memberikan manfaat yang nyata kepada pelaksanaan program-program Presiden Prabowo yang sangat besar, banyak baru, ya kan, banyak urusan teknokrasinya. Dan misalnya kita dulu sudah pernah punya beberapa bantuan kepada BGN, kepada Kemensos, Sekolah Rakyat, kemudian di Kemdiknas juga ada, kita pernah mengusulkan agar transfer kepada guru itu langsung, jangan ke daerah dulu. Alhamdulillah ya, ratusan ribu, mungkin jutaan guru bisa merasakan manfaatnya. Jadi ini semua dilanjutkan karena memang pemerintahan Pak Prabowo masih 1 tahun, ada banyak program-program baru yang tetap harus dikawal prosesnya, tahapannya, teknokrasinya agar berjalan dengan optimal, agar ekonomi bergerak. Dalam serah terima jabatan Kepala Staf Kepresidenan, Anto Mukti Putranto menyerahkan cenderamata untuk Kodari. Bahkan dalam sertijab itu tampak Putranto dan sang istri tercinta yang menemani pun terlihat menyeka air mata dengan tisu di sela-sela dirinya memberikan sambutan. Selain cenderamata, Putranto memberikan sebuah buku laporan kinerja semester 1 2025 KSP sebagai sebuah simbol untuk Kodari meneruskan berbagai pekerjaan KSP yang terkait program pemerintah. Sementara itu, Menko Polkam Jamari Caniago menegaskan tak ada prosesi sertijab dan langsung bertugas untuk melihat laporan-laporan di Kemenko Polkam. Sertijab enggak, sudah selesai kami sertijab. Kalau komunikasi dengan Pak Syafri untuk pesan-pesan dari Pak Syafri sebagai Menko Polkam sebelumnya gitu Pak? Oh, kami akan bertemu kapan saja. Kalau dengan Pak Syafri nggak usah ketemu, telepon saya bisa. Kalau nggak bisa juga saya jalan ke sana. Ini saya bertemu dengan semua para anggota yang ada di Kemenko ini. Titik berat yang kami bicarakan, saya laporan adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan intern Kemenko, walaupun itu ada juga sedikit-sedikit yang di luar yang saya akan bicarakan lagi pada hari berikutnya dengan para penjabat di Kemenko ini. Itu yang kami lakukan, jadi kalau tadi agak lama mungkin kalian menunggu, ya karena banyak hal-hal yang kita bicarakan masalah yang ke dalam. Saya kira itu. Langkah terdekat mungkin selama nanti Bapak bertugas akan seperti apa Pak program terdekatnya? Saya kira program tidak akan lepas dari program yang sudah ada. Saya tidak mungkin membuat program sendiri karena program itu sudah ada. Erick Thohir resmi menjalani hari pertama sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga usai dilantik Presiden Prabowo Subianto. Serah terima jabatan dengan Menpora sebelumnya Dito Aryo Tejo digelar siang tadi. Serah terima jabatan digelar di Gedung Kemenpora Jakarta Pusat. Prosesi serah terima jabatan dihadiri Wakil Menpora Taufik Hidayat serta para Menpora terdahulu.
Sebelumnya, usai dilantik kemarin, Erick Thohir menegaskan dirinya akan menjalankan tugas sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menekankan pentingnya membangun kapabilitas 131 juta pemuda Indonesia agar mampu bersaing secara global sekaligus cinta tanah air. Jangka pendek panjang baru sertijab, belum rapim, jadi baru mau rapim. Yang pasti Pak Dito tadi berpesan kan, satu mengenai SEA Games, mengenai ada kejuaraan senam, lalu juga MotoGP yang akan berlangsung. Kalau di kepemudaan tadi Pak Dito udah sampaikan bagaimana juga sekarang peran daripada kementerian itu lebih koordinatif. Saya juga tadi memang ini menjadi bagian kita juga mensinergikan dengan kementerian lain. Tadi saya sampaikan Dikti, Sosial, Ekraf dan lain-lain. Jadi ya sementara itu sih, karena terus terang habis ini baru mau rapim gitu loh, gitu. Dinamika pemerintahan menarik Erick Thohir kepada dua posisi penting dalam bidang olahraga. Erick masih menjabat sebagai Ketua PSSI di saat Presiden Prabowo melantiknya sebagai Menpora. Presiden Prabowo kembali merombak kabinet dengan mengganti sejumlah menteri, salah satunya Menteri BUMN Erick Thohir. Erick yang Ketua Umum PSSI ini digeser posisinya dengan jabatan baru sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Pertanyaan menariknya adalah apakah Erick Thohir masih akan menjabat Ketua Umum PSSI atau mengundurkan diri demi menghindari konflik kepentingan. 4 kepala lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah. Usai ditinggal Erick Thohir, kursi Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN masih kosong. Sementara itu ada 3 nama Wakil Menteri BUMN yang kemungkinan akan dipilih Presiden Prabowo menjadi PLT Menteri BUMN sebelum ada penunjukan Menteri definitif. Presiden Republik Indonesia. Setelah Presiden Prabowo Subianto melantik Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora, kini kursi Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN masih kosong alias belum ada penggantinya. Presiden Prabowo akan segera menunjuk pelaksana tugas atau PLT yang kemungkinan besar diambil dari jajaran wakil menteri di Kementerian BUMN. Kendati demikian, Istana belum mau membeberkan siapa yang berpeluang menjadi PLT Menteri BUMN. Kementerian BUMN katanya mau dilebutkan dengan antara. Belum. Jadi masih perlu melakukan perubahan terhadap kementeriannya, nanti kita lihat. Berarti masih PLT-nya Mas Aminuddin atau Pak Doni atau Belum. Berarti masih saya belum tanda tangan interimnya. Saat ini ada 3 nama wakil menteri BUMN yang berpeluang besar dipilih Presiden Prabowo menjadi PLT Menteri BUMN sebelum ada penunjukan menteri definitif. Nama-nama tersebut antara lain Kartika Wirjoatmojo, Doni Oskaria, dan Aminuddin Ma'ruf. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.